Cerita bermula dari sosok Martin, seorang polisi baru yang ditugaskan jadi supir truk tahanan. Tugasnya memang sederhana, mengantar sejumlah narapidana dari satu penjara ke tempat tujuan, ditemani petugas senior bernama Montesinos. Truk tersebut membawa beragam tahanan dengan kejahatan berbeda-beda. Mulai dari teroris, perampok, pembunuh, hingga bocah muda yang terlibat masalah narkoba. Tapi, sejak awal perjalanan, suasana sudah terasa aneh, malam terasa sunyi, hawa dingin menekan, dan Martin belum lama kehilangan rekan kerjanya karena kasus lama. Ternyata, transfer tahanan kali ini takkan berjalan dengan mulus. Saat truk mulai melaju di jalanan sepi dan gelap gulita, tiba-tiba ada seseorang yang jelas-jelas mengikuti mereka. Tidak lama kemudian, truk ditembaki hingga ban kempis dan truk harus berhenti. Petugas Montesinos yang turun untuk memeriksa, tanpa disangka, malah ditembak dan tewas. Martin yang panik buru-buru masuk ke truk tahanan dan mengunci diri bersama para narapidana di dalam. Di luar, penyerang tak dikenal berusaha mencari cara untuk membuka pintu truk yang sudah terkunci dari dalam. Situasi pun menjadi semakin menegangkan, para narapidana di dalam truk mulai resah dan ketakutan, sementara di luar, musuh misterius siap melakukan apa saja untuk masuk. Martin berusaha menjaga situasi agar para tahanan tenang, tapi itu bukan tugas mudah. Di ruang sempit dan dingin itu, para tahanan mulai berusaha kabur dari Borbo dan berkonspirasi agar bisa selamat. Identitas penyerang di luar masih misteri, dan komunikasi dengan pihak luar terputus. Para tahanan mengira Martin bersekongkol dengan si penyerang, sementara Martin juga tidak tahu harus percaya pada siapa. Disinilah kecurigaan dan ketegangan mencapai puncak. Para tahanan seperti Ramis, si perampok licik, Nano, bocah muda, dan Mina, terpidana serius, masing-masing punya motif sendiri-sendiri. Mereka berdebat, bahkan saling mengancam, sembari mencoba mencari celah untuk melarikan diri. Ketika salah satu tahanan berhasil keluar dan mencoba lari, ia langsung diburu dan dibunuh oleh si penyerang. Ternyata, penyerang misterius ini bukan polisi, melainkan seorang ayah bernama Miguel yang ingin balas dendam. Motifnya, Miguel ingin menemukan dan membunuh tahanan bernama Nano, yang terlibat dalam kasus menghilangnya putrinya, meski hukum tidak bisa menjangkau Nano sepenuhnya. Martin harus memilih antara tetap menjalankan tugasnya sebagai polisi atau melindungi Nano, sang buronan yang jadi target balas dendam. Sementara itu, suhu terus turun, truk makin beku, dan pertarungan antara hidup dan moralitas semakin sengit di ruang sempit itu. Sedikit demi sedikit, para tahanan mengungkapkan sisi lain mereka. Penonton dibuat bertanya-tanya, siapa di antara mereka benar-benar jahat? Dan siapa yang hanya korban sistem? Setelah melewati banyak konflik dan pengkhianatan, Martin, Nano, dan beberapa tahanan berhasil keluar dari truk yang hampir membeku. Di luar, mereka harus menghadapi Miguel yang tanpa belas kasihan. Terjadilah konfrontasi terakhir. Miguel akhirnya berhasil hampir membunuh Nano. Namun, Martin turun tangan dan berusaha menghentikan Miguel. Di sini, terjadi dialog intens dan klimaks moral, hukum atau balas dendam. Akhirnya, Martin memilih untuk membantu Miguel agar Nano memberitahukan di mana jasad anak Miguel. Polisi bantuan akhirnya tiba, dan semua yang selamat diamankan. Martin yang awalnya ingin menyelesaikan tugas dengan tenang justru harus menghadapi dilema batin yang luar biasa besar. Below Zero bukan sekedar cerita bertahan hidup di malam beku, tapi juga tentang batas keadilan, balas dendam, dan dilema moral. Siapa sebenarnya yang layak mendapat keadilan? Apakah sistem bisa selalu adil? Atau kadang manusia jadi hakim bagi dirinya sendiri? Film ini penuh ketegangan, twist, dan tidak mudah ditebak sampai akhir. Menurut kamu, akan lebih baik jika Miguel balas dendam atau Nano dihukum secara hukum? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.